Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. PSSI sebaiknya segera memanggil kembali Sinteyong jadi pelatih timnas Indonesia. Saya itu bukan siapa-siapa Sinteyong ya. Saya tidak kenal dia, saya tidak pernah bertemu dia, saya bahkan tidak pernah melihat dia secara langsung. Tapi saya tahu, dia adalah pelatih terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Sinteyong diperlukan untuk mengembalikan jalan kejayaan sepak bola Indonesia. Dan kalau sepak bola Indonesia memperoleh pencapaian positif setidaknya di Asia, itu akan membawa dampak berganda buat Indonesia. Sepak bola kan adalah olahraga terpopuler di dunia. Nilai sosial, nilai budaya, dan nilai ekonomi, bahkan nilai politiknya sangat tinggi. Kejayaan sepak bola Jepang dan Korea Selatan misalnya adalah contoh-contoh terbaik bagaimana olahraga ini menaikkan pamor kedua negara ini di panggung global. Indonesia kini punya potensi mencapai kejayaan serupa. Kejayaan tim nasional akan memiliki dampak berantai ke seluruh Indonesia. Selama berpuluh tahun, sepak bola Indonesia barangkali dilihat sebagai sekedar pemain pinggiran di dunia internasional. Tapi strategi naturalisasi pemain nasional yang terutama digalakan di era Erick Thohir bisa membuka mata seluruh rakyat bahwa potensi Indonesia sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Banyak hal yang masih harus dilakukan tentunya, tapi saat ini adalah momentum kebangkitan sepak bola Indonesia yang tak boleh diremehkan. Karena itu momentum ini tak boleh dilepaskan. Salah satunya adalah membuat rakyat Indonesia tetap percaya dengan timnasnya. Dan timnas Indonesia bisa gemilang kalau diasuh pelatih yang tepat. Sekarang ini PSSI sudah memecat Patrick Kluivert, sang pelatih kepala yang sepenuhnya gagal meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Jangan salah sangka ya, saya ini dulu adalah pengagum Kluivert. Saya adalah pecinta sepak bola Belanda dan total footballnya. Saya ingat sekali ketika Kluivert jadi bintang di Ajax Amsterdam dan tim nasional Belanda di tahun 1990-an. Saya sampai sekarang masih ingat bagaimana dia mencetak satu-satunya gol Ajax ke gawang AC Milan sehingga Ajax berhak memperoleh Piala Eropa 1995. Jadi buat saya, Kluivert adalah sosok istimewa sebagai penyerang. Sayangnya dia punya reputasi buruk sebagai pelatih. Bahkan karena kesukaannya berjudi, dia sempat dituduh dengan sengaja membiarkan tim asuhannya kalah. Sekarang dugaan serupa mengemuka. Ada begitu banyak kejanggalan dalam perjalanan tim nasional Indonesia saat ini, sehingga wajar kalau dia kembali diduga mengorbankan timnas Indonesia. Indonesia kan sebenarnya tidak kalah kualitas dengan Saudi dan Irak di babak keempat yang baru saja berakhir. Sebagian orang mengatakan, kalau saja pelatih kita bukan Kluivert, Indonesia sekarang pasti sudah tercatat dalam daftar negara-negara yang akan berlaga di Amerika Serikat, Kanada, atau Meksiko tahun depan. Masalahnya ada tuduhan Kluivert dengan sengaja membiarkan Indonesia kalah untuk memperoleh guyuran uang dari para bandar judi. Buktinya tidak ada, tapi kemarahan pecinta sepak bola tak bisa disalahkan berujung pada tuduhan kotor semacam itu. Jadi kalau sekarang Kluivert diganti, mayoritas pecinta sepak bola di sini rasa-rasanya sih setuju. Tapi yang jadi masalah sekarang, PSSI seperti tidak bisa segera menentukan siapa yang bakal jadi pengganti Kluivert. Ada dua turnamen yang akan menjadi ujian pelatih baru ini. Pertama, Piala AFF 2026 dan kemudian Piala Asia 2027. Untuk Piala AFF, jelas Indonesia harus mentargetkan diri jadi juara. Sementara untuk Piala Asia, setidaknya ya 4 besar lah. Indonesia harus jadi raja di Asia Tenggara dan harus jadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan di Asia. Karena itu, Indonesia butuh pelatih yang premium untuk memimpin tim kelas A yang sudah kita miliki. Sudah ada serangkaian nama pelatih yang disebut. Ada Jesus Casas, ada Timur Kapadze, dan Giovanni van Bronckhorst. Casas bukanlah pelatih sembarangan. Dia pernah jadi pelatih Irak yang mengalahkan Indonesia. Dia juga sempat jadi asisten pelatih di timnas Spanyol dan Watford Football Club. Sementara Kapadze pernah membawa tim Uzbekistan ke Olimpiade dan tampil solid bersama timnas U23 Uzbekistan. Lalu ada juga Giovanni van Bronckhorst,
Sebagai pemain, dia itu berjaya di timnas Belanda dan beberapa klub di Belanda dan Inggris. Dia pernah jadi pelatih timnas Besiktas Turki pada 2024 dan sekarang masih bertugas di Liverpool menjadi asisten pelatih Arne Slot. Jadi seperti saya katakan, calon pelatih ini juga bukan orang sembarangan. Tapi kalau mau dibanding-bandingkan, jelaslah pencapaian mereka tidak sebanding dengan Shin Tae-yong. Di Korea Selatan sendiri, reputasi Shin Tae-yong sangat harum. Pada Agustus 2014, ia jadi asisten pelatih tim nasional Korea Selatan. Korea Selatan ketika itu mencapai final Piala Asia 2015 untuk pertama kalinya dalam 27 tahun. Pelatih Korea Selatan pada waktu itu adalah Uli Stelke, tapi peran pembinaan yang sebenarnya dilakukan oleh Shin Tae-yong yang mengambil alih taktik dan pelatihan tim. Shin Tae-yong kemudian membawa tim U23 Korea Selatan di Olimpiade 2016. Korea Selatan berhasil jadi juara grup dengan memperoleh 7 poin melawan Jerman, Meksiko, dan Fiji. Sayangnya mereka ditumbangkan secara mengejutkan oleh Honduras di babak perempat final. Pada Piala Dunia U20 2017, Shin Tae-yong membawa tim nasionalnya ke babak kedua sebelum dikalahkan Portugal. Dan dunia kemudian akan mengenang Shin Tae-yong sebagai pelatih yang memimpin tim senior Korea Selatan sejak 2017. Pada Desember 2017, ia memenangkan kejuaraan sepak bola Asia Timur dengan menghajar Jepang di final dengan 4-1. Di Piala Dunia FIFA 2018 di Rusia, Shin Tae-yong juga membawa hasil yang mengejutkan. Di babak pertama putaran final tersebut, Korea Selatan kalah tipis 0-1 dari Swedia dan 1-2 dari Meksiko. Namun di pertandingan terakhir, Korea Selatan mengalahkan salah satu kekuatan raksasa dunia Jerman 2-0. Gara-gara itu, Jerman tersingkir dari Piala Dunia. Jadi prestasi Shin Tae-yong di negara sepak bola Asia itu sangat tidak bisa dianggap enteng. Pada 2019, kita ingat dia ditarik ke Indonesia. Pada awalnya dia dikontrak 4 tahun dan kemudian diperpanjang sampai 7 tahun. Bisa dibilang kehadiran Shin Tae-yong berhasil mengangkat Indonesia dari keterpurukan. Pada 2020 dia membawa tim Indonesia dengan deretan pemain muda ke final AFF. Pada Juni 2022 ia berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Asia, mengakhiri absen 16 tahun Indonesia dari kompetisi 4 tahunan tersebut. Ia juga berhasil membawa timnas U23 lolos pertama kali ke Piala Asia U23 dan masuk ke semifinal dengan mendapat gelar peringkat keempat. Dan terakhir, ia berhasil mencetak sejarah dengan membawa Indonesia lolos pertama kali ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA, sekaligus membawa Indonesia lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Shin Tae-yong adalah sosok luar biasa buat sepak bola Indonesia. Dia dicintai pendukung dan pemain sepak bola Indonesia. Yang membenci hanyalah jaringan penjudi yang ingin mengatur timnas Indonesia. Kini setelah Kluivert terbukti gagal, apa sulitnya bagi PSSI meminta Shin Tae-yong kembali? Pemecatan Shin Tae-yong untuk diganti Kluivert memang memalukan. Tapi apa salahnya PSSI kini mengakui bahwa itu tindakan keliru dan kini meminta kembali dia memimpin Indonesia. Buat Erick Thohir sendiri, saya rasa penunjukan Shin Tae-yong kembali memimpin Indonesia adalah langkah yang diperlukan untuk memulihkan nama baiknya. Nama Erick kan menjadi bulan-bulanan karena kegagalan Indonesia. Kini namanya bisa membaik, publik pun akan kembali menghormatinya bila Erick bersedia menariknya kembali. Mudah-mudahan Shin Tae-yong bisa kembali untuk menjayakan nama Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.